Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, jadi menurut Retno, kebijakan Deddy Mulyadi menghilangkan pekerjaan rumah ini sudah merenggut hak guru pada muridnya. Saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini, karena ini mungkin rasa benci saja. Pak Adel Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Karena saya dan para psikolog-psikolog lain ada untuk memberikan edukasi, memberikan asesmen dan sebagainya. Oke? Saya datang ke rumah, saya tangkap kamu, bawa kamu ke Afrika. Ayo siap. Yo, Bang City People. Maka bagian bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu Bolos, si Pakun Bobodo, topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. City People. Setelah libur sehari kemarin, hari ini kita gas lagi nih. Ada update-update apalagi di persosial mediaan. Masih as always, masih seru nih dari Jawa Barat. Karena update kemarin kan kita tahu kalau Kang Deddy dilaporkan ke Bareskrim sama yang katanya salah satu orang tua siswa gara-gara program balak militer gitu ya. Aku juga bingung, anaknya nggak ikut tapi dia ngelaporin. Iya. Gimana ceritanya? Sekarang ada respon dari Kang Deddy nih ya, terkait dilaporkannya ke Bareskrim. Dari Kang Deddy-nya mah responnya santai, enjoy, biasa seperti biasa, santuy aja gitu. Tapi netizen yang pada panas, pada meminta Kang Deddy, udahlah Kang laporin balik aja katanya mah ya. Kita lihat kayak gimana meluncur. Nih Nyo, kita flashback dulu. Kayak gimana sih Kang Deddy yang mau dilaporin teh sebelum nanti respon dari Kang Deddy ya. Ini dari Liputan 6 Ceki-Ceki. Play. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Nah, sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barak, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim.
untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Itulah kira-kira. Sederhana sih aku mah. Cicing mana mah tadi ajak gitu ya. Iya, anaknya juga nggak kesana kok. Dibina juga enggak, Iya. dipaksa juga enggak. Ya kan itu mah based on pendaftaran ya. Iya. Cuman aku selalu ngakak saat tadi dibilang tidak ada tenaga-tenaga ahli yang mengajar untuk psikologi anak. Hai, itu LPAI Kaseto apa Iya. dianggapnya. Terus sepaket psikolog klinis tuh ada di channel Kang Deddy juga. Terus sepaket guru BK ya nggak, terus Iya. tenaga pengajar dan Iya. segala macam itu Lengkap apa kok. dianggap sebagai apa? Makanya kalau Bapak nggak tahu, jangan dibilang nggak ada gitu. Iya. Dan banyak juga teman-teman netizen yang menduga gitu. Ada ini mah nggak akan diproses gitu karena ya aku nggak ngerti ya. Apa harus korban yang mengadukan? Soalnya di beberapa case tuh tidak bisa kalau bukan korban yang mengadukan gitu. Nah ini kan si orang tua dari siswanya yang sekarang sudah beberapa yang lulus gitu dari pembinaan, justru malah happy gitu. Sedangkan ada satu yang katanya orang tua siswa yang anaknya dibina juga enggak, ngedaftarin juga enggak gitu, ngelaporin. Itu yang jadi sebuah kewaridawan. Kalau kita lihat di liputan 6 nih komen-komen ya, netizen mah pada ngamuk. Kayak begini contohnya yang jadi top komen, kita lihat ya dari Aditya Gustiana. Saya mendukung KDM melaporkan balik orang ini atas tuduhan pencemaran nama baik. Ada warga Jabar, kalau Anda setuju silahkan boleh berkomentar katanya Maya tuh. Yang rakyat like 1000. Jabar gitu katanya, bangkitlah gitu katanya tuh, pada kompak udah laporin balik aja ke Kang Deddy gitu. Tapi Kang Deddy responnya nyantai gitu karena mungkin udah tahu ini mah gak akan diproses terlalu gua dididau laporannya. Iya. Kita lihat meluncur. Cus. Ninyo, Iya. seperti biasa sambil tersenyum nyantai jalan di tengah sawah, KDM merespon soal dirinya dilaporkan ke Bareskrim oleh Bapak Adel yang katanya orang tua siswa yang tidak setuju gitu dengan pembinaan karakter di barak militer. Dengan caption simple, sehat selalu semangat katanya. Kita lihat kayak gimana respon dari Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin. Ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, semoga sehat selalu. Hei, kamu sudah mandi belum? Sudah, Pak. Kamu sudah sarapan belum? Jangan marah-marah sama mama dan papahnya ya. Nikmati libur ini, jangan jajan terus. Awas, jangan main HP. Seluruh warganet dimanapun berada sehat semuanya. Semangat. Yang kerja, yang liburan, dua-duanya tetap dinikmati. Dan saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Dan saya mengucapkan terima kasih banget tak terhingga kepada jajaran Polda Jabar, Polresta Cirebon, yang dengan sigap sekarang sudah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai geng motor yang terus melakukan keresahan di Kabupaten Cirebon. Dan kami sampaikan bahwa Pemprov Jabar dan Polda Jabar serta jajaran Kodam 3 Siliwangi akan terus memberikan jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya
dan akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas berdasarkan hukum terhadap berbagai upaya mengganggu ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Jawa Barat. Salam untuk semuanya, sehat selalu, semangat. Orang ya Pemprov Jabar sama warganya tuh lagi asik berkolaborasi sama para aparat. Ini tadi di part terakhir disampaikan itu kalau nggak salah aku ngelihat postingannya itu di TikTok viral yang malam-malam di daerah Cirebon gitu kan. Biasa seperti biasa geng motor. Terus di follow up cepat Pemprov Jabar diinfokan ke Polda Jabar, Polda Cirebon langsung sigap gitu diamankan itu. Iya. Lagi berkolaborasi nih pihak pemerintah Pemprov sama warganya lagi kolaborasi kompak. Sekonyong-konyong ada 1-2 elit yang tidak baik, tidak bagus, tidak segala macam tuh. Coba yang jam malam tuh. Ini udah kurang jelas apa kan, masih aja ditentang gitu. Karena anak remaja masih butuh tidur lebih malam gitu. Enggak tidur anjir, irong ngegeng-gengan tuh dengerin coba tolonglah. Tapi respon Kang Deddy yang santai ini terkait dilaporkannya ke Bareskrim, itu teman-teman netizen banyak yang, aduh kenapa nyantai aja sih Pak, laporin aja Pak. Jadi teman-teman netizen yang pada kesel pada gitu. gemes ya. Nanti kita lihat nih beberapa video yang berhasil memang save. Tapi sebelum ke respon teman-teman netizen, ini ada satu lagi kritikan dari elit juga nih meluncur. Nih dari Tribun News. Kebijakan Deddy Mulyadi hapus PR anak sekolah diprotes. Nah, gubernur diminta jangan mengatur hak guru. Pertanyaannya siapa yang ngeprotes ya? Itu kan. Kita lihat dari Tribun News Ceki-ceki. Play. Terkait gebrakan terbaru Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini mendapatkan respons dari pemerhati pendidikan Retno Listiarti yang meminta supaya Deddy Mulyadi tidak ikut campur terhadap hak guru kepada muridnya. Jadi menurut Retno, kebijakan Deddy Mulyadi menghilangkan pekerjaan rumah ini sudah merenggut hak guru pada muridnya karena PR ini menjadi kewenangan guru pada murid di samping sanksi begitu. Dan Tribuners, belum lama ini memang Deddy Mulyadi memutuskan akan menghapus pekerjaan rumah bagi pelajar di Jawa Barat. Jadi seluruh pekerjaan sekolah ini dikerjakan di sekolah. Jadi tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah begitu. Dan tujuannya apa? Agar anak-anak ini bisa santai di rumah ataupun melakukan kegiatan lain yang positif. Dan Deddy Mulyadi juga mengatakan kalau kebijakan itu demi mewujudkan anak-anak yang kokoh dalam menyongsong masa depannya. Dan pemerhati pendidikan Retno Listiarti mengatakan kalaupun meski niatnya ini baik, tapi realisasi kebijakannya harus dilakukan dengan cara yang serupa, di mana dia juga merasa heran karena sampai saat ini arah kebijakan Deddy Mulyadi ini selalu menyasar anak-anak sekolah, mulai dari study tour, perpisahan, jam masuk sekolah, jam malam, bahkan juga sampai penghapusan PR. Sedangkan si anak ini juga katanya tidak pernah diajak diskusi begitu. Dan Retno juga menduga kalau Deddy Mulyadi ini membuat kebijakan demikian karena mudah dalam mengatur anak-anak sekolah. Tapi meski begitu, menurut Retno, Kang Deddy ini tidak menggunakan perspektif anak dalam membuat kebijakan, di mana soal penghapusan PR menurutnya guru juga punya pertimbangan lain begitu. Kemudian juga menurutnya guru ini punya kebebasan dalam bentuk hak prerogatif. Dan Tribuners, seorang gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mestinya, kata Retno, tidak mengatur terkait dengan kebebasan guru. Jadi PR ini katanya mestinya bukan dihapus, tapi sebaiknya pemerintah ini memberikan pedoman. Misalnya di beberapa tempat ini tidak boleh dari sekian menit agar anak ini juga punya waktu bermain di level SD, SMP, dan lebih banyak dalam membaca. Download. Kenapa sih? Itu pertanyaanku. Kenapa sih kok kayak ada sentimen tersendiri gitu sama Kang Deddy gitu. Iya, setiap kebijakannya tuh selalu dikontrain ya. Iya, ini dia. Apalagi tadi tuh ada statement yang ya mungkin biar gampang aja, karena kan gampang ngatur anak-anak sekolah gitu. Kalau gampang nggak akan ada tuh sekarang yang kemarin-kemarin masuk barak gitu, nggak akan ada tawuran gitu ya. Jadi tolonglah, ini teh kan karena Kang Deddy menurutku ya udah ngeliat ke lapangan gitu. Gak tahu mungkin santai people yang udah jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga yang punya anak pasti bisa berkomentar nih.
Kan aku ingat ya kata Kang Deddy itu kenapa dihapusin. Karena ya percumanya kenapa? Dibawa sampai rumah yang ngerjain orang tuanya gitu. Meaning biar anak belajar di rumahnya teh nggak dapet gitu. Jadi daripada hanya sekedar formalitas yang tungtungna atau ujungnya ngerepotin orang tua gitu, karena yang ngerjain orang tua juga, mending dihapusin aja gitu daripada formalitas gitu doang gitu kan. Jadi to the point aja gitu, nggak usah ya ada PR yang ngerjain mah orang tua juga gitu kan. Ujung-ujungnya kan poinnya ke situ. Aku pikir teh kemarin jam malam dikritis. Terus jam masuk lebih pagi dikritisi. Padahal jamnya sama kayak Jakarta. Gitu. Giliran Jakarta nggak apa-apa, giliran Jabar nggak bisa, harus dibedakan karena Jakarta sama Jabar beda. Tapi Jabar disamain sama Eropa, kayak naon. Terus sekarang penghapusan PR, hak gurunya aja nggak protes. Tolonglah, gurunya aja nggak protes, sekolahnya aja nggak protes. Tolonglah ya. Aduh, kumaha tuh Santi Pipa ini teh, tolonglah. Aduh, capek banget sama elit-elit teh. Kenapa sih sentimen pisan sama Jabar? Liar aing mah. Ini kita coba kasih nextnya. Nio, nextnya dari TikTok ya, ada konten kreator TikTok Mang Dayon atau Sapari Purnama yang mencoba membedah pasal yang dikenakan oleh Bapak Adel untuk melaporkan Kang Deddy ke Bareskrim. Nah, ini senior nih sepertinya nih, soalnya sudah banyak yang silver rambutnya gitu ya. Punten mohon izin ceki. Play. Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi masalah memasukkan anak ke barak, yaitu pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Yang isinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya, serta membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Oke, saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini, karena ini mungkin rasa benci saja. Kalau dia berniat untuk memajukan Jawa Barat, saya kira tidak akan seperti ini. Nah, rasa benci ini sehingga ingin memperkeruh suasana. Tetapi analisanya salah. Yang pertama di sini tidak ada unsur perekrutan militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak dibentuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik apapun. Ini tidak ada. Tetapi mereka hanya mengikuti pembiasaan, pembinaan karakter di lingkungan barak militer, bukan pelatihan tempur. Ingat, di situ ada guru, di situ ada psikolog, di situ diberi makanan yang sehat. Nah, saya yakin Adel ini tidak berdiri sendiri, tetapi Adel kayaknya ada yang membackingi. Afiliasinya nggak tahu kemana. Coba Anda bisa cari afiliasinya kemana, silakan tulis di sini. Dan kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukannya, kayaknya setiap yang dilakukan oleh Kang Deddy ini tidak bakal suka. Semuanya pasti akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya, karena niatnya bukan untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, tetapi ingin melemahkan Kang Deddy. Tapi ingat bahwa Kang Deddy ini didukung oleh 95% rakyat Jawa Barat. Mereka merasa puas dengan itu. Bahkan dengan kegiatan yang memasukkan ke barak itu pun masyarakat puas. Ini bagaimana ini? Yang puas aja dilaporkan. Nah, ini berarti saya kira tidak akan berujung ini. Setiap ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy, pasti nanti dilaporkan terus. Dia mencari kelemahannya. Nah, tentunya ya yakin rakyat Jawa Barat akan membackingi Kang Deddy Mulyadi. Asli. Kalau Anda punya misalkan keinginan sesuatu, ya rakyat Jawa Barat pun ingin sesuatu. Asli. Oke, mudah-mudahan rakyat Jawa Barat paham dengan ini dan silakan berikan komentar di sini. Salam sukses dari Kang Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau kita mengacu sama analisa Bapak kacamata filter ini, kemungkinan besar ini memang udah dislike aja. Iya. Jadi tolong yang bisa men-track tinggal di-track aja nanti terafiliasi kemana gitu. Dan kemungkinan besar yang aku tangkap ini berarti kurang lebih 5 tahun lah ya ke depan tuh akan dikontrain terus gitu setiap kebijakan Kang Deddy. Berarti ya bisa dibilang kita akan cukup sering nanti ya, karena kan kebijakannya gak cuma ini doang, ada lagi. Dan kita kemungkinan akan cukup sering melihat kontra dari ya mungkin bisa kita bilang para elit gitulah ya. Tapi kalau Mamang nanya ke Santuy People nih, udah pasti tahu Santuy People, karena kemarin ada yang sempat menganalisa dan pas aku baca, anjir masuk akal banget sih, kira-kira koneknya kemana gitu. Karena kan kayak tolonglah ya, terlihat sekali agak kurang organiknya gitu kan. Jadi coba Santuy People kasih paham, kira-kira terafiliasi kemana sih ini teh gitu, kok kayak menikekeh gitu, padahal bagus, nggak peduli pokoknya hajar terus, kontrain hajar terus gitu. KDM-nya. Ya orang tua siswa setuju, siswanya happy, pengajarnya happy, LPAI Menteri HAM sok naon deui atuh Iro. Bu Sofia, tolong Bu Sofia. Aduh ini mah kumaha atuh. Nih, sekarang sambil Santuy People nulis analisanya, dugaannya kira-kira terkonek kemana. Sekarang kita kasih ke nextnya nih, meluncur. Cus. Nih yo, ini juga ada keresahan dari Adriel Fiari Purba nih, mengomentari soal Kang Deddy yang dilaporkan ke Bareskrim oleh Bapak Adel. Kita lihat nih seperti apa ceki-ceki. Play. Kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM, sekarang Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim sama Pak Adel Setiawan ini. Hebat kali memang Pak Adel Setiawan ini, kawan-kawan. Udah viral kali dia sekarang, kawan-kawan. Pak Adel Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus, udah kembali ke orang tuanya, Bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Pak Adel Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok. Nggak ada bilang merasa jadi korban. Nah terus Pak Adel Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini melakukan Kang Deddy Mulyadi nih? Ya emang nggak salah sih ya, itu hak setiap orang. Contohnya Pak Adel Setiawan melihat, menyaksikan dari jauh, ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua para siswa ya melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah itu baru. Lah kalau ini Pak Adel Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak De Budenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi? Terus Pak Adel Setiawan ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya? Ini hanya melatih, mendisiplinkan anak yang tidak bisa diatur itu doang. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua menjaga kedaulatan negara, menjaga pertahanan negara? Apa sih? Gimana lagi anak-anak yang bersekolah di SMA yang pendekatannya semi militer? Contohnya SMA Tarnus, Taruna Nusantara. Itu SMA favorit. Ya banyak alumni-alumni yang jadi orang hebat di Indonesia. Anak-anakku kalau udah besar pengen banget ku masukin Tarnus. Nah itu gimana lagi? Pak Adel Setiawan, udah pusing aku lihat Pak Adel Setiawan ini. Terserahkanlah, komenlah, suka-suka bebas. Kan? Sampai pusing. Coba. Bener juga, kecuali si Bapak Adel itu ngajakin tuh beberapa orang tua siswa gitu yang kebetulan anaknya ikut pembinaan tuh. Jadi ada dia kayak merangkul gitu, sok silakan kalian yang merasa tidak terima gitu. Tapi ini kan ketika ditanya anak bapak ikut gitu, enggak gitu kan. Oke, iya terus gitu. Iya jadinya mewakilin siapa gitu kan. Kalau mau dibilang mewakili orang tua siswa, ya tapi anaknya nggak ke sana gitu kan. Kecuali kayak kemarin tuh bapaknya siapa, Abdul. Nah itu kalau misalnya bapaknya Abdul yang melapor gitu, itu masih masuk connect, akal. Iya karena ada apa nih, iya gitu. Kemarin anak saya di sana diperlakukan begini gitu. Nah kalau itu masih masuk akal karena anaknya sempat di sana di dalam gitu. Nah ini anaknya enggak, bapaknya juga enggak, ya wakili siapa jadi? Ya jadi ya wajar kalau akhirnya teman-teman netizen menduga
juga sepertinya ini memang sentimen aja gitu kan. Nah sekarang teman-teman netizen lagi pada ngegali nih koneknya kemana nih gitu. Kok tiba-tiba kayak sebegitunya gitu. Tolonglah. Ini kita kasih nextnya lagi. Cus. Ninyo, ya. Ada juga yang gemes sama Bapak Adel. Ini ada Ibu Lita Gading gitu. Kita lihat kayak gimana 1 jam yang lalu baru diposting. Ceki-ceki. Play. Ada yang melaporkan KDM ke kantor polisi. Coba itu guys. Nih orang tua murid nggak tahu diuntung ya. Harusnya dia itu tahu dulu apa aja yang dikerjakan di sana. Karena saya dan para psikolog-psikolog lain ada untuk memberikan edukasi, memberikan asesmen dan sebagainya. Oke? Ini orang tua maunya apa ya? Cari panggung atau ada yang nyuruh nih? 2 ini aja sih guys. Kalau cari panggung, kamu salah cari panggungnya di sini. Mentang-mentang KDM lagi hits gitu. Kamu cari panggung di sini supaya kalian juga terkenal. Atau ada yang nyuruh, kamu yang menjadi umpannya. Parah. Janganlah begitu, Pak. Bapak itu taunya apa di sana? Ada pelanggaran pidananya katanya. Tapi ya mudah-mudahan lah kamu sudah terwakilkan pelaporan tersebut. Dan mudah-mudahan kalian ingat ya guys, kalian gak usah follow dia, gak usah ngapa-ngapain dia. Kalau perlu kasih nasihat aja deh. Oke? Oke? Saya sih udah gak bisa ngomong banyak deh sama orang-orang yang cari panggung kayak begini. Dia nggak ngerti apa yang dikerjakan di sana gitu loh. Bisanya cuma ngoceh dan protes. Gak usah sibuk-sibuk deh lapor ke Komnas HAM, lalu ke KPAI segala. Ngapain? Mereka tuh lebih tahu dari kamu deh kayaknya. Aduh, ini orang tua murid kayak apa nih kayak begini nih ya. Mau dianggap anaknya itu baik-baik aja, harusnya bersyukur sudah terdetek sejak dini. Siapa yang salah anaknya bisa masuk ke barak? Ya kalian, orang tua. Kamulah orang tua tuh yang salah. Kenapa bisa anaknya begitu dan sampai akhirnya masuk ke barak? Ayo, gak boleh lah kayak gitu. Harusnya tuh ngelihat dari sisi positif, jangan terus-terus dari negatifnya. Heran deh, gak ngerti apa aja yang dikasih pelajaran di sana, dikasih materi apa aja, kalian gak tahu kan? Aduh, ribet deh ya. Nih orang kayak begini, heran saya. Salam, Lita Gading. Ada yang dibilang nggak ada psikolognya segala macam, buka suara nih saya yang assessment gitu. Iya kan kemarin juga sempet di beberapa dipublish ya sama Kang Redi, itu timnya gede banget, tim psikolog klinisnya terus sama tim banyak banget yang buat konsultasi orang tua gitu, siswanya gitu kan. Terus kan nanti di sekolah seperti apa, itu timnya banyak banget. Dibilang nggak ada. Bahkan psikolog aja ada beberapa macam kemarin ya Mang ya. Banyak banget. Aduh tolonglah, ini konyong-konyong dibilang nggak ada psikolog yang untuk menilai karakteristik anaknya, nggak ada ini nggak ada itu. Mampir, makanya mampir, lihat tuh, coba disuruh mampir nggak mampir. Tolonglah, hanya melihat dari kejauhan ngeprotes. Tapi anak bapak ada di dalam? Enggak. Oke, udah terlanjur wadidaw, udah sampai situ mah, tolonglah. Tapi analisa Ibu Lita juga ya, ada 2 ya, antara cari panggung atau ada yang nyuruh gitu. Nggak tahu kalau Santi People feelingnya kemana nih, cari panggung atau ada yang nyuruh gitu. Kalau cari panggung asa gimana gitu menurutku. Kalau aku pribadi sih lebih ke dugaanku ya, lebih ke yang kedua tadi, dugaanku kalau berdasarkan analisa dari Bu Lita gitu. Kalau cari panggung asa untuk apa exposure ini gitu. Exposure-nya buat dia apa gitu kan. Content creator bukan, selebgram bukan gitu kan. Ya itulah. Tolonglah. Liar kan? Coba kita kasih next ya. Cus. Iya. Nextnya ada undang-undang lagi dari babanya Ali Tirta nih ya. Kalau roman-romannya mah kayak orang Bekasi ini mah ya. Yang mengomentari soal Kang Deddy dilaporkan. Kita lihat kayak gimana, ceki-ceki. Play. Kata gua kayak apa? Buset. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bapak aing, bapak gua dilaporin ke Bareskrim. Lantaran bikin kebijakan, bikin program, masukin bocah medet ke dalam barak. Kata yang laporin orang boleh melanggar pidana karena bocah di dalam barak kata disuruh push up, disuruh guling-gulingan di tempat yang cebrik, tuh sama digundulin rambutnya, palanya. Terus bentuk karakter kudunya apa gimana tuh? Itu bocah di dalam barak suruh main BP-an, main gentrong,
Apa main benteng kalian? Lah bocah digundulin wajar aja masih sekolah, biar rapi. Biar orang cebrik. Lah sekolah pada tinggi-tinggi banget, pemikiran kayak bambu petung. Pada rebah. Lah program bagus banget dilaporin ke Bareskrim. Kecuali kalau lu mau ngelaporin nih, Kang Dedi mungut bocah, nyomot bocah, ngerambet bocah, tumbetot bocah ke dalam barak, dipaksa, diketok, apa ditakol ke batok. Baru itu lo laporin. Karena pemaksaan. Lakon bocah di dalam barak dianterin sama mak bapaknya pada mererot. Setuju mak bapaknya pada tanda tangan di atas materai yang ceban. Tuh. Kata dia lagi ngomong, jangan sampai anak saya masuk ke dalam barak. Lah bodoh temenanan anak lu mah. Kalau lu masih mau ngedidiknya, masih bisa mengedidik gih baik. Lu didik dewek. Bapak aing mah maksa ya kagak. Atas sepersetujuan emak bapaknya masuk ge. Hat deh, ampun gua mah. Baru sendeng-endeng gua mah begini. Seujuk-ujuk baru gua mah nemuin ini begini. Hat deh. Tuh, ya kan? Yang pada ngebelanya para warga netizen gitu ya, karena terlalu wadidaw aja, ini perasaan program bagus, kebijakan bagus, hasilnya kelihatan gitu kan, ada barang bagus gitu. Dilaporin. Dikritik kayak oke lah, ini sampai dilaporin kayak naon atuh hayang naon iro. Kurang kerjaan ada ya. Tuh, ini kalau dari logat-logatnya sih Bekasi nih sih ya, kental banget gitu ya Bekasinya tuh. Ini mungkin orang tua juga dia kan. Ya itu dia lah. Bener nih mah, ini kalau sampai masih berisik aja nih ya, sumpah Bu Sophia udah undang lagi dah, Bu Sophia turunin lagi. Harus turun gunung ini mah Bu Sophia, coba tolonglah. Nih kita kasih nextnya Nyo. Nih Nyo, di saat mau didisiplinkan elit berisik gitu ya. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu gitu ya. Nah ini ada salah satu sampel dari warganet itu ya, dengan akun Cunai dan Rizal nih yang berhasil merekam realita di lapangan gitu. Coba mana para elit kemana nih, kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Pak Dedi ya Pak Dedi, Pak Dedi tuh tingali aya tiluan Pak Dedi. Pak Dedi tingali di lampu merah Robango Pak Dedi tiluan Pak Dedi. Coba mana para elit gitu, tugasnya mengawasi, ya ini nggak diawasi gitu, kok bisa seperti ini? Iya, terus hak kan? Anaknya kemana? Kayak gini. Haknya mana? Coba kita minta-minta aduh, kadang kurang ke lapangan, jadi biasanya teori terus. Giliran ada yang based on kasus-kasus di lapangan diberisikin tidak sesuai, melanggar hak anak. Liur aing mah, coba kita kasih nextnya nih. Iya, ini sepertinya salah satu sampel tujuan dari KDM ya kan. Sekarang lagi kita lihat lagi perapihan, terus membangun apa namanya, desa-desa yang berkarakter gitu kan, membangun SDM-nya juga. Kemungkinan besar tujuannya akan seperti ini. Ini Lembur Pakuan lagi naik daun banget wisatanya ya. Karena apa? Ini kita lihat yang diposting sama smiling.west Java. Ceki-ceki. Play. Bisa kita lihat ya. Audio di mute punten karena lagu. Tuh ada mainan-mainan tradisional. Ya, apa udah nih? lama gak ada mungkin ya. Tuh ada musik tradisional. Tuh kan. Tuh. Bayangin di Jabar di tiap desanya jadi desa wisata kayak gini. Waduh. Healing teh gak usah jauh-jauh ya. Iya tuh. Tuh. Liatin. Ini sebagai sampel bahwa di lembur Pakuan ini. Tuh alu. Tuh. Ini kalau nggak salah momen saat Car Free Day kalau nggak salah mah ya, punten kalau memang salah gitu. Bayangin tiap desanya di Jabar kayak gini. Aduh, elah cakep pisan. Iya. Mana udah kelihatannya adem gitu kan. Gak usah jauh-jauh healing, gak usah ke mall-mall, kita ke sawah gitu kan. Cuma nanti mall sepi dong, gimana dong? Nggak gimana-gimana sih. Tuh, aduh. Coba Jabar kayak gini tujuannya, tapi elit-elit mungkin nggak suka kali ya. Ini kalau kayak gini yang aku tangkap juga warga sekitar gitu kan ikut jualan. Kalau nggak salah ada yang jual iket, ada yang jual mainan-mainannya gitu, ada yang jual kaos. Iya, yang kayak gitu-gitunya. Iya,
maju begitu Jabar teh, tapi elit gak suka. Coba tolonglah. Ini kita kasih kelasnya aja Jo. Cus. Nih Jo, Ya. kelas ada postingan yang di-repost sama Kang Dedi. Apa nih ya? Captionnya sih dibawa ke Barak X, dibawa ke Afrika Checklist. Wah, dari sumbernya TikTok Herman Sumovo Pandi. Apa nih kata-katanya? Ceki. Play. Ayo, anak-anak yang ganteng dan cantik. Siapa yang tidak nurutin orang tua? Siapa yang susah tidur? Siapa yang susah bangun? Siapa yang susah makan? Siapa yang susah mandi? Siapa yang tidak mau ke sekolah? Siapa yang suka jajan? Siapa yang suka main HP? Awas ya, saya datang ke rumah, saya tangkap kamu. Saya Wakanda, bawa kamu ke Afrika. Ayo siap. Anja. Asik memang Bang Herman, mantan pemain Persib aja ikut nge-support, ngeramein ya. Jadi misalnya anaknya udah nggak takut sama Viti Kang Dedi, ada lagi nih. Iya, dibawanya ke Afrika. Ayo iya, siap. pokoknya lebih serem lagi kan. Ayo lebih meyakinkan, wah ini mah kayaknya bener nih bakal nyulik kayak gitu Iya. kan. Tolonglah ya, ini Jabar teh lagi kolaborasi itu. Bahkan mantan pemain Persibnya pun ikut berkolaborasi. Cuman elit tuh lagi pusing. Aku mah elit, kunaon elit teh liarnya. Kalau gitu kita serahkan Santuy People untuk berkomentar ya dengan kata-katanya, menganalisa. Nih elit kenapa sih berisik? Siapa sih di baliknya gitu? Maksudnya terafiliasi dengan siapa sih nih elit-elit yang masih berisik teh? Yang kayak nggak pengen pisan Jabar maju teh, coba tolonglah. Sambil menunggu kelanjutannya ada update apa besok karena ini masih masa-masa liburan gitu ya. Langsung bangun aja si Pakun. Sekarang kita meluncur ke setting itu Super Tank. Luncur. Cus. Nyo. Yes. Super Tank kita dari video 2 hari yang lalu ada 6. Yang pertama kita buka dari Henny Ibrahim. Sini ke Hong Kong jadi babu sama saya ya. Kalau perbandingan sama luar negeri, ibu harus tahu di Hong Kong anak-anak sekolah pergi jam 7 pulang jam 5 sore, lanjut les sampai jam 9 malam. Saya lelah bu denger ocehan ibu, kumaha atau gimana kalau gua ngegas, siapa yang mau nahan katanya. Bro-brolin, halo nyoba balik lagi bapak. Segitu kangennya nggak digubris sampai main lapor polisi gitu ya, kayak bocah ngambek mainannya direbut. Ada yang bisa nyumpel mulut ya, oke. Lama-lama hasrat, iya oke sabar. Kata-kata Kang Dedi pas pisan ya, 4 jempol buat Kang Dedi. Ya dari Indi. Hai Mamang dan Nyonyo, kemarin ada yang kelupaan untuk disampaikan. Apa tuh? Di sini buat orang tua yang bekerja mulainya pukul 6 atau 7 pagi. Biasanya mengantarkan anaknya ke sekolah lebih awal pukul setengah 6 pagi. Karena di sini serba on time dan tidak bisa terlambat, mau tidak mau membangunkan anak yang akan dititipkan ke penitipan anak di sekolah sangat pagi, berkisar pukul 5. Jadi tidak ada alasan anak kasihan jam tidurnya kurang, tidak baik untuk kesehatan atau apalah. Kalau anak dibiasakan disiplin tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi, saya rasa itu cukup karena maksimum 8 jam untuk tidur. Terus saya yakin Bapak Aing telah lebih awal melihat sistem di negara-negara maju. Iya, karena sudah ada beberapa kebijakan. Iya, kayak contohnya yang di Barak itu kan dari Finlandia kan sebenarnya. Terus dari beberapa, sebenarnya udah disurvei. Cuman elit aja para rusing. Iya. Makasih ya Kakak Indi. Next dari Kakak Saninata. Kodel. Iya itu nampak sih masih kepanasan. Woi, anak-anak aja seneng malah minta masuk Barak lagi. Minta diulang. Sabar. Ini masih ada lanjutannya nanti ya. Uyun. Pemahaman jam biologis yang serampangan itu sok ke barat-baratan. Di sini minimal kita bisa buang air di waktu pagi setiap hari. Itu menandakan proses membuang racun dari dalam tubuh hasil jam biologis berjalan lancar. Dengan buang air setiap hari, wajah akan cerah, terjaga dari ngantuk di pagi hari, sekaligus meningkatkan konsentrasi. Gak usah terlalu melambung mengharapkan jam biologis barat. Lakukan yang relevan. Sesuaikan aja sama karakteristik lokal gitu. Lasnya dari Dino, oke, emang rela dungu demi caper. Sederhana aja. Kalau kan kebijakan masukkan anak itu ada kerjasama dengan TNI, di mana TNI itu bukan lembaga negara yang wajib nurut dengan gubernur. Jika TNI saja mau menerima MOU
untuk pelaksanaan siswa ke barak TNI atau prakteknya secara hukum itu nggak ada masalah. Terus cuma di sini orang yang hobi bacot kerja. Gila temen-temennya pada emosi semua. Sabar. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang, Abu yang absen, bocah matre yang bangun kalau super thanksnya banyak. Dua topi mangkok, cabut dulu dan ciao.